anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan belajar ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan internal. Apa yang dimaksud dengan faktor eksternal dan internal? Ya, jadi faktor eksternal adalah pengaruhnya berasal dari luar lingkungan. Ya, jadi pengaruhnya dari luar lingkungan, dari luar tubuh tumbuhan. Kemudian internal, apa itu internal? Pengaruhnya itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ya. Jadi X artinya luar, in artinya dalam. Nah, jadi kita fokus ke eksternal ya. Jadi faktor eksternal ada beberapa, ada cahaya, air, kelembapan, suhu, dan makanan. Oke, faktor yang pertama adalah faktor cahaya. Jadi cahaya ini ya asalnya tentunya dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu, namun pengaruh cahaya lampu tidak seefektif dari cahaya matahari untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi cahaya fungsinya untuk apa? Untuk tumbuhan ya. Yang pertama adalah sumber energi pada proses fotosintesis. Pada topik ini kita akan bahas topik ini mengenai pengaruh cahaya secara khusus sebagai sumber energi dalam pemanfaatannya dalam proses fotosintesis. Kita akan pelajari di bab selanjutnya, di bab metabolisme. Ya, kita pelajari dulu di sini bahwa cahaya berperan dalam penyediaan energi untuk proses fotosintesis. Oke, kemudian penghambat auksin. Ya, nanti kita pelajari bagian hormon ya, di mana dengan keberadaan cahaya dia akan menghambat auksin, kerja auksin ya, hormon auksin. Mengapa demikian? Karena dengan keberadaan cahaya nanti kita pelajari pergerakan, salah satu contoh gerak tumbuhan itu adalah fototropik ya, fototropisme. Dia bergerak ke arah datangnya cahaya. Sebenarnya itu karena keberadaan auksin ya, itu karena pengaruh auksin sehingga tumbuhan yang awalnya berdiri tegak ya, lama-lama dia akan bergerak ke arah datangnya cahaya begitu ya. Mengapa bisa membengkok seperti ini nanti di bab nanti di bagian internal ya, faktor internal khususnya pada hormon auksin kita pelajari mengapa tumbuhannya membengkok. Kemudian foto periodik ya, dari kata foto berarti cahaya, periodik berarti waktu ya, periodik. Nah, jadi foto periodik itu apa ya? Foto periodik adalah satu respon biologi tumbuhan akibat perubahan proporsi cahaya. Proporsi di sini maksudnya apa? Berpindah. Proporsi di sini maksudnya apa? Proporsi itu dapat diartikan sebagai porsi atau takaran ya, takaran cahayanya, jumlah cahayanya ya. Jumlah cahaya yang akan mempengaruhi respon biologi pada tumbuhan ya. Kemudian mempengaruhi fitokrom. Apa itu fitokrom? Fito artinya tumbuhan, krom itu pigmen ya, atau zat warna pada tumbuhan. Nah, zat warna inilah yang akan mempengaruhi proses penyerapan ya, penyerapan gelombang cahaya yang baik untuk tumbuhan itu sendiri ya. Nah, di foto periodik kita akan membahas dua jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman hari panjang ya, atau long day plant ya. Kemudian tanaman hari pendek ya. Perbedaan dari keduanya dari katanya saja, hari panjang berarti harinya panjang, siangnya lebih dari 12 jam ya, lebih dari 12 jam. Sedangkan untuk hari pendek berarti harinya pendek, siangnya pendek, berarti penyinarannya kurang dari 12 jam ya. Dapat sampai di sini? Nah, coba perhatikan slide ya, gambar pada slide. Di sini ada contoh ya, contoh dari tumbuhan hari panjang dan tumbuhan hari pendek atau short day plant ya, dan long day plant. Long day berarti hari panjang ya, sedangkan short day berarti hari pendek. Oke, bisa sampai di sini. Nah, mengapa disebut short day dan long day? Ini berpengaruh pada tadi di awal respon biologi dari tumbuhan itu sendiri. Jadi respon biologi yang kita pelajari di sini adalah respon dalam bentuk proses pembentukan bunga. Ya,
proses pembentukan bunga, tentunya bunga ini akan berpengaruh pada proses pembentukan buah. Itu sebabnya mengapa ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di lingkungan tertentu. Tumbuhan tidak bisa hidup secara efektif di lingkungan tertentu. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari tumbuhan hari pendek dulu. Hari pendek ya, atau malam panjang. Kita satukan saja harinya ya, harinya bukan malamnya. Short day ya, short day plant atau tumbuhan hari pendek artinya apa? Artinya tumbuhan ini akan menghasilkan respon biologi atau akan menghasilkan bunga pada saat penyinaran mataharinya itu lebih sedikit atau kurang dari 12 jam ya. Penyinaran mataharinya short day ini kurang dari 12 jam ya. Ini untuk cahaya ya. Jadi saat penyinaran mataharinya lebih dari 12 jam atau mendapatkan penyinaran di waktu 12 jam itu, 12 ini, dia tidak akan menghasilkan bunga. Kita lihat di sini. Tanda kuning itu menunjukkan penyinaran matahari, ya. Sedangkan garis putus-putus ini merupakan tanda seperdua ya, seperdua untuk malam, kemudian seperdua untuk siang, begitu dan sebaliknya. Nah, perhatikan di sini. Penyinaran mataharinya melewati garis putus-putus, berarti penyinaran mataharinya di atas 12 jam. Tentunya itu akan tumbuhan ini akan memberikan respon biologi dalam bentuk dia tidak menghasilkan bunga. Sedangkan pada bagian yang kedua, ya, ini penyinaran mataharinya tidak sampai 12 jam ya. Nah, dengan demikian tumbuhan ini akan menghasilkan bunga. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan short day ya, atau tumbuhan hari pendek. Dia akan menghasilkan respon biologi dalam bentuk pembentukan bunga. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu diberikan cahaya di sini ya, flash of light, diberikan cahaya di tengah-tengah waktu malamnya. Ya, itu membuat tumbuhan ini memberikan respon dalam bentuk dia tidak menghasilkan bunga. Padahal ini waktu penyinarannya ini hampir sama ya, tapi tiba-tiba di bagian sini dia diberikan cahaya. Itu membuat tumbuhan ini menjadi tidak menghasilkan bunga, tidak berespon begitu. Responnya dalam bentuk tidak menghasilkan bunga. Ya, ini adalah contoh dari tumbuhan hari pendek ya. Kemudian tumbuhan hari panjang. Jadi dia akan berbunga pada saat penyinaran mataharinya di atas lebih besar dari 12 jam. Ya, ini terbukti. Ya, saat penyinaran mataharinya kurang dari 12 jam, dia tidak akan menghasilkan bunga. Ya. Kemudian pada saat dia diberikan cahaya sedikit di waktu malamnya, ya, dia akan menghasilkan bunga karena ini berkaitan dengan periodenya ya, periodenya. Di waktu dimana penyinar waktu malamnya kemudian tiba-tiba diberi cahaya, itu akan terhitung, dia akan merespon dengan menghasilkan bunga. Berikut adalah faktor air ya. Jadi air tentunya di kelas sebelumnya kita sudah belajar manfaat dari air. Jadi air ini merupakan komponen penyusun karbohidrat. Kembali lagi ini dalam proses fotosintesis ya, bagian kita akan belajar lebih khusus ya, lebih dalam di bagian metabolisme nanti di bab selanjutnya ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa air itu sangat penting ya, komponen yang cukup penting bagi tumbuhan. Kenapa? Karena air merupakan komponen untuk menyusun karbohidrat yang merupakan makanan ya. Ini nanti pengaruhnya pada makanan bagi tumbuhan. Kemudian fungsi air yang berikut adalah melarutkan garam mineral dalam tanah. Ya, tentunya tumbuhan akan mengambil zat-zat hara, unsur hara dari tanah itu melalui penyerapan air. Ya, jadi di dalam air itu sudah terlarut berbagai jenis mineral dan garam yang dibutuhkannya. Oke. Kemudian pelarut dalam sel. Ya, pelarut dalam sel. Kita kenal dengan istilah sitosol. Ya, jadi air merupakan pelarut dalam sel dan juga sebagai tempat untuk proses metabolisme nantinya. Ya,
Ini air cukup penting. Air cukup penting dalam proses reaksi metabolisme ini karena dari reaksi ini berlangsung dibantu oleh pelarut. Berikut adalah faktor suhu. Ya, faktor suhu di mana suhu ini akan mendukung laju metabolisme baik fotosintesis maupun respirasi dan transpirasi tumbuhan. Ya, jadi suhu ini cukup penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana suhu ini pengaruhnya dari luar ya, lingkungan luar. Jadi suhu cukup penting. Kenapa? Karena suhu yang tinggi itu dapat merusak enzim tertentu pada tumbuhan. Ya, itu kita sebut dengan proses denaturasi. Kemudian suhu yang rendah itu akan membuat enzim yang bekerja dalam proses metabolisme yang berlangsung pada tumbuhan itu sendiri itu akan membuat enzimnya mengalami inaktif. Apa itu inaktif? Inaktif adalah proses di mana enzimnya tidak bekerja, tetapi nanti dia bisa bekerja pada saat kondisi lingkungannya atau suhunya bisa normal kembali. Begitu. Faktor yang berikut adalah faktor makanan ya. Faktor makanan di mana peranan dari makanan ini adalah sebagai bahan untuk proses pertumbuhan sel ya. Jadi sel juga memerlukan makanan untuk proses pertumbuhannya. Tanpa makanan ya, tanpa zat makanan tentunya tumbuhan tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Saat ketersediaan makanan atau ini dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara ya dari tanah yang diserap oleh akar, tanpa ketersediaan unsur hara yang memadai, yang mencukupi akan mempengaruhi juga jumlah makanan ya, produksi makanan bagi tumbuhan ya. Dengan produksi makanan yang sedikit itu akan mempengaruhi pertumbuhannya, sehingga kadang ada tumbuhan yang kerdil atau tidak tumbuh secara efektif, dia tidak menghasilkan buah yang maksimal ya, itu karena ketersediaan makanannya kurang. Itu dipengaruhi oleh lingkungan karena kembali lagi berhubungan dengan sumber zat makanan ya, sumber mineral yang diperlukan ya, yang terlarut di dalam air yang diserap oleh akarnya. Kemudian kekurangan zat makanan dapat menyebabkan diferensiasi pada tumbuhan ya. Jadi tumbuhan tidak akan bertumbuh secara efektif di sini. Oke. Nah, ini beberapa unsur makro dan mikro. Unsur makro artinya apa? Unsur makro ini adalah unsur atau zat-zat yang dalam bentuk karbon, hidrogen, oksigen, fosfor dan lain sebagainya ya. Artinya unsur ini banyak dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang besar. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah sedikit. Meskipun dalam jumlah sedikit, saat tumbuhan kekurangan unsur ini, itu akan membuat tumbuhan mengalami defisiensi. Ya, defisiensi adalah kondisi di mana tumbuhan itu tidak maksimal mengalami pertumbuhan.